Assalamualaikum. Cek, cek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Cuma ini aja ya, nggak nambah dari tadi ya. Kita langsung mulai aja ya. Untuk kuliah kita pada malam hari ini, saya akan menyelesaikan nanti untuk materi teori sediaan farmasi. Saya lihat tadi di Siakat kemarin terakhir membahas tentang infusa. Kita akan langsung untuk materi berikutnya yaitu olea volatilia atau minyak atsiri. Ya, olea volatilia atau minyak atsiri atau sering disebut dengan minyak menguap. Itu ya. Nah, kalau minyak menguap sih dalam sehari-hari kita juga pakai gitu ya. Em, siapa bisa memberi contoh? Beri contoh yang contoh minyak menguap apa aja? Oleum rosae seperti itu, Bu. Heeh, oleum rosae, oleum apa lagi? Cit citrus apa? Oleum Oh ya, oleum citrus ya, minyak ya, jeruk ya. ya. Ya, ya, apalagi? Apalagi contohnya? Minyak atsiri itu Minyak kan khas ya. peppermint, ya. Minyak pipermin, ya betul. Minyak pipermin. Nah, itu adalah contoh-contoh dari minyak menguap yang sering kita gunakan ya dalam peracikan ya. Ada oleum rose, ada oleum mente, ada oleum citrus tadi ya, oleum anisi, oleum funiculi, minyak adas ya, minyak adas manis. Nah, kalau dalam sehari-hari di rumah, misalnya minyak menguap itu adalah parfum. Ya, jadi parfum itu bisa dibau kan karena dia menguap gitu ya. Minyak mint itu juga bisa dibau karena sifatnya yang mudah menguap. Beda dengan misalnya minyak goreng gitu ya. Minyak goreng itu minyak lemak dia. Nah, dibau ya dia tidak akan ada baunya gitu ya. Kecuali kalau udah tengek gitu ya, udah kedaluarsa, nah itu baru berbau. Tapi baunya kan bukan khas dari simplisianya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah itu kita punya parfum gitu ya. Karena sifatnya yang mudah menguap itu, maka kalau lupa ditutup, maka parfum itu lama-lama dia akan habis. Karena sifatnya yang mudah menguap ya. Cuman bedanya kalau parfum di rumah itu biasanya dibuat dari sintetis gitu ya. Jadi dari sintetis, dari bahan-bahan kimia gitu yang menyerupai bau gitu ya, misalnya bau eh, apa yang kayak parfum itu misalnya bau lavender atau bau green tea atau bau misalnya melati ya, jasmine, rose itu dibuat dari sintetis. Nah, olea volatilia atau minyak menguap ini sesungguhnya adalah campuran bahan-bahan. Jadi bukan suatu senyawa gitu ya, tetapi dia merupakan campuran bahan-bahan berbau khas yang menguap. Berbau khas yang menguap. Maka kalau kita menciri dari minyak atsiri itu bukan dari warna, bukan dari em, tekstur ya, tetapi bisa kita tidak usah melihat minyaknya aja, kita cukup mencium baunya, kita udah bisa mengidentifikasi. Oh, ini bau minyak kayu putih. Oh, ini baunya minyak mint. Oh, ini baunya minyak cengkeh. Itu ya, karena bau khasnya yang diperoleh baik dengan cara penyulingan atau perasan simplisia segar maupun sintetis. Nah, jadi minyak menguap itu bisa diperoleh dengan cara penyulingan atau dengan cara pemerasan atau dengan cara sintetis. Ya.
Disebut juga minyak menguap atau minyak terbang. Ya, jadi karena sifatnya yang mudah menguap, maka disebut juga minyak menguap atau minyak terbang. Minyak atsiri diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah misalnya pada bagian eh, daunnya, gitu ya. Minyak atsiri yang ada pada daunnya, misalnya daun kayu putih. Nah, daun kayu putih itu mengandung minyak kayu putih, gitu ya. Kemudian pada bunganya, nah misalnya apa? Bunga melati, bunga mawar, itu ya. Kalau dia disuling gitu ya, dia diambil minyak atsirinya, maka nanti akan menjadi minyak mawar gitu ya, oleum rose. Bisa menjadi minyak melati ya, minyak jasmin gitu ya. Kemudian dari kulit buah, misalnya apa ya? Kulit buah itu misalnya jeruk, citrus tadi ya. Citrus itu kan minyak atsiri yang diperoleh dari perasan kulit buah citrus atau jeruk. Kalau kita ngupas jeruk gitu ya, jeruknya, apalagi jeruknya itu masih agak muda gitu ya, biasanya kulitnya itu kan mm, dia banyak mengandung minyak atsiri. Ya, maka seringkali kalau kita ngupas tuh kita malah keserang sendiri gitu ya, mata kita pedih karena adanya minyak menguap itu yang dia mengenai mata kita. Ya, itu dari kulit buah citrus atau dibuat secara sintetis. Ya, misalnya parfum tadi itu ya. Parfum. Nah, parfum itu misalnya jasmine. Parfum jasmine itu tidak kemudian dibuat dari melati asli gitu ya. Kalau dari melati asli maka nanti akan sangat mahal gitu ya. Tapi dibuat dengan cara sintetis. Jadi wangi apapun kalau si pabrik ini dia sudah kenal ya, dia sudah tahu struktur senyawa kimia yang bertanggung jawab atas bau tersebut, maka mereka akan membuatnya secara sintetis. Ya, sehingga bisa dibuat secara besar-besaran. Nah, seperti halnya parfum, seperti halnya misalnya perasa gitu ya. Rasa, hmm, misalnya minuman rasa jambu, minuman rasa mangga, itu juga bukan dari jambu itu ya dibuatnya. Bukan juga dari mangga gitu ya, tetapi dari esen. Ya, jadi esen itu kan sintetis. Jadi dari pabrik itu dia membuat struktur ya mirip dengan yang ada di jambu gitu, dibuat struktur yang mirip sehingga nanti dia akan memberikan aroma atau rasa gitu ya jambu gitu ya. Jadi tidak kemudian harus menggunakan bahan baku dari jambu. Kalau seperti itu kan nanti tidak bisa dibuat dalam jumlah atau tidak bisa dibuat secara besar-besaran. Nah, komponen minyak atsiri ini dapat berupa senyawa hidrokarbon, senyawa alkohol, atau dia senyawa oksida, atau dia bisa berupa ester, atau berupa aldehid. Nah, ini senyawa-senyawa kayak gini dipelajarinya harusnya di kimia organik gitu ya. Senyawa hidrokarbon itu kayak apa, alkohol kayak apa, oksida kayak apa, ester, aldehid. Nah, itu jadi minyak atsiri itu merupakan kumpulan dari bahan-bahan. Nah, sifat dari minyak atsiri adalah mudah menguap. Ya, maka tadi disebut juga sebagai minyak menguap karena sifatnya yang mudah menguap. Kemudian rasa yang tajam atau aromatis. Rasanya tajam, aromatis itu sangat beraroma gitu ya. Rasanya tajam, misalnya minyak cengkeh itu ya baunya tajam. Gitu ya, minyak mint baunya tajam, minyak rose tajam. Nah, wangi yang khas yang sama dengan bau tanaman asal. Ya, jadi wanginya khas, maka kita tidak perlu untuk melihat minyak atsiri, kita cukup bisa mengidentifikasi dari baunya saja. Ya, kita menciumnya apa ya? Ya, kita udah tahu karena wanginya khas. Ya, wangi seperti tanaman asalnya. Ya, jadi kalau kita misalnya minyak kayu putih itu ya baunya sama seperti daun kayu putih. Nah, atau wanginya cengkeh, minyak cengkeh itu ya sama seperti cengkeh asli.
Ya, wanginya Oleum mentepip itu sama dengan daun mint. Ya, jadi sama dengan tanaman asalnya. Kemudian sifatnya tidak larut di dalam air. Ya, sifat tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Ya, pelarut non air ya, dalam ether, dalam alkohol, dalam kloroform itu dia larut, tapi dalam air dia tidak larut. Nah, minyak atsiri itu sesungguhnya yang segar itu tidak berwarna. Ya, jadi minyak atsiri itu tidak berwarna atau sedikit kuning muda itu kalau dia sudah teroksidasi. Ya, jadi kalau misalnya beli minyak kayu putih jangan malah beli yang berwarna gitu ya, karena minyak atsiri itu sesungguhnya tidak berwarna. Ya, jangan malah beli yang warnanya agak hijau-hijau gitu ya, kehijauan yang menunjukkan eh, mungkin alami gitu ya. Tapi sesungguhnya minyak kayu putih yang sudah dia dalam warna yang kehijau-hijauan itu karena di situ ada cemaran klorofil ya, zat hijau daun, atau bisa jadi adanya cemaran tembaga yang berasal dari alat penyulingannya. Ya, sehingga untuk menyamarkan ya warna hijau itu, minyak kayu putih itu seringkali wadahnya itu sudah agak agak hijau gitu ya. Tapi sesungguhnya minyak atsir itu mestinya kalau dia itu murni itu enggak berwarna. Kemudian warna coklat, hijau ataupun biru itu disebabkan karena adanya zat-zat asing dalam minyak atsiri tersebut. Nah, misalnya minyak kayu putih yang murni itu tidak berwarna. Tetapi kalau kemudian ditemukan minyak kayu putih itu warnanya hijau, maka itu disebabkan karena adanya cemaran dari klorofil dan juga spora-spora atau traces. Traces itu berarti cemaran dari tembaga yang berasal dari alat penyulingannya. Nah, warna kuning atau kuning coklat dari suatu minyak atsiri ini disebabkan karena adanya penguraian atau oksidasi. Nah, secara pemberian, minyak atsiri dia harusnya berupa cairan yang jernih dan berbau seperti tanaman asal. Ya, jadi cairan jernih, tidak berwarna, berbau seperti tanaman asal. Pada penyimpanannya, dia dalam penyimpanannya harus dalam wadah tertutup rapat, terisi penuh supaya tidak ada udaranya di situ. Ya, terlindung dari cahaya dan di tempat sejuk. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi ya untuk menentukan apakah minyak atsiri itu murni atau tidak, asli atau enggak? Maka minyak atsiri itu bisa diidentifikasi dengan cara meneteskan satu tetes minyak atsiri itu di atas air. Ya, jadi kita teteskan satu tetes minyak atsiri itu di atas air. Maka ketika diteteskan, karena minyak atsiri itu sifatnya dia tidak larut di dalam air, maka nanti permukaan air itu dia tidak akan keruh, ya. Jadi begitu diteteskan minyak atsiri, ya udah tetap minyak atsirinya misah, airnya misah. Ya, minyak atsirinya tetap jernih, airnya juga tetap jernih, tetapi mereka misah gitu ya. Nah, kalau suatu minyak atsiri kita teteskan di dalam air, kemudian dia menjadi keruh. Nah, ada kemungkinan minyak atsiri itu dia sudah tercemar gitu ya. Sudah tercemar sama minyak lemak mungkin gitu ya. Sehingga ketika diteteskan itu menjadi keruh. Kemudian bisa juga kita mengidentifikasi minyak atsiri dengan cara meneteskan satu tetes minyak yang diperoleh dengan cara penyulingan uap. Ya, maka ketika diteteskan, maka yang terjadi adalah tidak akan terjadi noda transparan. Ya, ketika kita meneteskan minyak atsiri yang berasal dari penyulingan, ya, maka diteteskan di dalam kertas gitu ya. Maka kertas itu dia tidak akan ada nodanya. Ketika minyak atsirinya menguap ya udah nggak ada bekas apapun.
Tapi kalau diteteskan di dalam kertas, kemudian kertasnya itu dia ada nodanya, ada noda transparannya, seperti kayak kertas untuk membungkus gorengan, gitu ya. Kertas untuk membungkus gorengan itu kan terus ada noda transparan ya. Nah, itu berarti minyak atsirinya dia sudah tercemar oleh minyak lemak. Kalau kita beli gorengan dibungkus pakai kertas, ya kertas bukan kertas yang coklat itu ya, pakai kertas biasa gitu. Nah, pasti kan bekas minyaknya itu akan ada noda transparan. Nah, itu minyak lemak kalau seperti itu. Kemudian dikocok sejumlah minyak dengan larutan NaCl jenuh volume sama. Ya, jadi dikocok sejumlah minyak dengan larutan NaCl jenuh volume sama. Ya, NaCl jenuh volume sama. Jadi eh, kita mencampur gitu ya antara minyak kemudian dengan Na jenuh volume sama. NaCl jenuh itu maksudnya adalah larutan NaCl jenuh dalam air. Jadi dia sudah kelarutannya maksimal di dalam air. Dia tidak akan mungkin lagi eh, melarutkan apapun. Itu namanya jenuh. Gitu ya. Nah, ketika dikocok dengan minyak, ya, kemudian kita biarkan memisah. Ya, ketika si minyak atsiri yang kita identifikasi ini kita kocok dengan larutan NaCl jenuh volume sama. Kemudian setelah dikocok dihentikan pengocokannya, maka harusnya adalah volume dari air, air itu volume air dalam NaCl ya. Volume NaCl-nya itu tidak boleh bertambah. Kalau volume NaCl itu dia bertambah, berarti ada ketambahan air dari minyak atsiri, gitu ya. Dari minyak atsiri ya. Jadi kalau ketambah, oh berarti minyak atsirinya ini dia sudah tercampur sama air. Ya. Ya, jadi untuk mengetahui bahwa minyak atsiri tidak tercampur dengan air dan minyak atsiri dia dalam kondisi yang murni. Nah, cara memperoleh minyak atsiri yang pertama adalah dengan pemerasan. Ya, dengan pemerasan ini adalah cara yang paling sederhana. Cara ini hanya dapat dipakai untuk minyak atsiri yang mempunyai kadar tinggi. Ya, untuk minyak-minyak atsiri yang kadarnya itu banyak. Gitu ya, misalnya minyak jeruk tadi. Ya, minyak jeruk itu di dalam kulit jeruk itu kadarnya cukup banyak. Dan dia tidak tahan kalau dipanaskan. Maka cara pembuatan minyak jeruk itu adalah dengan cara pemerasan. Jadi memeras kulit buah jeruk. Tuh. Kemudian yang kedua adalah dengan cara penyulingan atau destilasi. Ya, dengan cara penyulingan atau destilasi. Nah, caranya adalah cara penyulingan atau destilasi ini dibagi dua. Ada destilasi langsung dan destilasi tidak langsung. Nah, destilasi langsung ini dilakukan dengan cara bahan yang akan diolah itu dimasukkan dalam bejana di atas pelat berlubang. Ya. Jadi eh, bahannya ya yang mau dibuat yang mau didestilasi, mau disuling itu masukkan dalam sebuah bejana, kemudian diisi dengan air dan dipanaskan agar uap air naik melalui lubang mengenai bahan. Nah, uap air yang mengandung minyak atsiri itu nanti dilewatkan ke sebuah pendingin. Nah, kemudian nanti destilat yang keluar itu ditampung. Nah, maka nanti dalam tampungan itu akan ada campuran dari air dan juga minyak atsiri. Nah, cara ini hanya dapat dilakukan untuk bahan yang sedikit. Jadi kandungan minyak atsirinya sedikit, gitu ya. Kandungan minyak atsirinya sedikit, itu dilakukan dengan cara destilasi. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini gambarnya ya. Jadi destilasi itu dilakukan dengan cara dia memasukkan, ini misalnya mau destilasi minyak kayu putih ya, maka daunnya ya bahan-bahan dari minyak kayu putih itu dimasukkan ke sini.
Ya, kemudian ditambah air, ya, ditambah air, kemudian dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, maka ini nanti airnya akan mendidih gitu ya. Nah, air kalau mendidih kan dia menguap. Nah, ketika si air ini dia menguap, ya, dia menguap berubah menjadi gas. Maka kemudian dia akan membawa serta minyak atsiri. Ya, minyak atsiri itu titik didihnya kan jauh lebih rendah ya. Nah, jadi eh, air yang menguap ini, uap airnya itu akan membawa serta minyak atsirinya. Ya, kemudian dia dialirkan ke sebuah tabung. Gitu ya. Dia dialirkan ke sebuah tabung. Ya, jadi uap airnya ini udah jadi gas ya. Uap air campuran dengan minyak atsiri itu dilewatkan ke sini. Ya, dilewatkan ke sini, ya, ditampung di sini. Nah, ini adalah pendinginnya. Ya, jadi pendinginnya ini dia berupa, jadi ini pipa, pipa di dalam pipa di dalamnya ada pipa lagi gitu loh. Nah, jadi ini pipa untuk mengalirkan uap air yang membawa minyak tadi. Ya, jadi ke sini kan dia masih bentuk gas ya, kan menguap dari sini ya. Bentuknya gas, kemudian ketika sampai di sini tuh ada air mengalir. Nah, yang biru-biru ini air mengalir. Yang fungsinya adalah mendinginkan ya uap yang ada di sini tadi, sehingga yang tadinya dia berupa uap, maka ketika dia didinginkan, maka dia akan berubah menjadi cairan lagi. Ya, cairan yang keluar ini merupakan campuran dari minyak atsiri dan juga air. Ya, kemudian nanti ditampung di sini. Ya, nah ditampung di sini karena yang ini itu dia merupakan campuran dari minyak atsiri dan juga air. Ya, maka nanti ketika dia eh, berubah menjadi cairan itu sampai di sini, maka nanti akan ada dua lapis. Ya, di mana lapisan yang di bawah ini umumnya adalah airnya, dan lapisan yang di atas ini adalah minyak atsirinya. Nah, jadi sudah jadi gitu ya, sehingga setelah dapat minyak atsiri nanti kita bisa memisahkan ya minyak atsiri ini dari airnya. Ya, jadi memisahkan minyak atsiri yang udah jadi, yang kuning ini dengan airnya. Nah, itu adalah destilasi langsung ya. Jadi dipanaskan langsung ya pada eh, apa namanya? Pada eh, simplisianya. Nah, kemudian ada destilasi uap atau destilasi tidak langsung. Ya, destilasi tidak langsung ini dilakukan dengan cara bahan yang akan diolah dimasukkan ke dalam bejana dan ditambah air. Nah, alirkan ke dalamnya uap air panas yang berasal dari bejana yang lain. Nah, uap air yang membawa minyak atsiri itu dilewatkan pada pendingin dan destilatnya ditampung. Cara ini dapat digunakan untuk bahan bakar dalam jumlah besar, terutama bahan bakar yang mempunyai kadar minyak atsirinya rendah. Ya, jadi kalau kadar minyak atsirinya rendah itu bisa dilakukan dengan cara penyulingan gitu ya. Nah, ini adalah destilasi tidak langsung gitu ya. Nah, destilasi tidak langsung itu caranya adalah dengan cara eh, menguapkan dulu air gitu ya. Menguapkan dulu air, ya, jadi ini air dipanaskan gitu ya. Nah, kemudian maka dia akan mendidih, maka jadilah perubahan cair menjadi uap, ya. Nah, uap yang terbentuk itu dialirkan ke sini, ya. Uap yang terbentuk dialirkan ke sini. Dut, ya, masuk ke bejana yang berisi tadi campuran dari simplisia dan juga air, gitu ya. Simplisia dan juga air. Nah, uap yang dibawa dari sini ke sini itu nanti yang akan memanaskan ya, memanaskan simplisia minyak atsiri tadi dan membawa serta minyak atsirinya itu keluar, kemudian dia dilewatkan
pada suatu pipa gitu ya, pada suatu pipa yang kemudian didinginkan di sepanjang perjalanannya ini. Ya, didinginkan. Maka ketika dia didinginkan dari yang awalnya bentuknya gas, dia kemudian akan berubah menjadi cairan. Nah, disinilah nanti minyak atsiri yang tercampur dengan air itu ditampung. Ya, nanti sama seperti halnya cara sebelumnya, minyak atsiri itu nanti dia akan membentuk lapisan tersendiri karena minyak atsiri itu sifatnya adalah tidak larut, ya. Nah, setelah berhasil ditampung, maka nanti bisa kemudian dipisahkan dari airnya. Ya, jadi yang ini bisa dia kemudian dipisahkan dari airnya. Nah, dari kedua cara tersebut, pada tempat penampungan distilat itu akan terdapat dua lapisan cairan, yaitu air dan minyak. Ya, letak minyak atsiri dan air itu bergantung pada bobot jenisnya. Kalau biji minyak atsirinya lebih besar, maka dia berada di bawah. Tapi pada umumnya biji minyak atsiri itu lebih kecil dari air, sehingga berada di atas. Nah, setelah itu gimana? Setelah kita mendapatkan minyak atsiri, tetapi masih bercampur dengan minyak air, maka yang harus dilakukan adalah memisahkan minyak atsiri tadi dari airnya. Ya, memisahkan minyak atsiri tadi dari airnya. Itu ya, misalnya kalau seperti ini kita bisa memisahkan dengan cara kita pipet gitu ya, minyak atsirinya itu. Ya, kita pipet-pipet minyak atsirinya sehingga nanti akan eh, memisah ya antara air sama minyak atsirinya. Nah, tapi kalau kemudian kalau seperti ini kan jadi sulit ya. Kalau kita pipeti kan akan masih akan tetap ada gitu ya sisa minyak atsiri yang ada di tampungan ini gitu ya. Nah, maka kemudian kita bisa melakukan pengeringan terhadap minyak atsiri tersebut ya. Karena minyak atsiri kan dia tidak boleh kecampur air. Ya, syaratnya kan tidak boleh kecampur air. Nah, kalau pada pembuatannya dia tercampur dengan air, maka air itu harus kita pisahkan. Nah, kalau kebetulan lapisannya itu agak besar gitu ya, kita memisahkannya lebih mudah. Tapi kalau udah tinggal kecil-kecil sedikit gitu ya, minyak atsirinya yang ada di situ, kalau kita paksa untuk kita pipet, maka nanti airnya bisa katut gitu ya. Maka bisa dilakukan dengan menambahkan eh, zat pengering, gitu ya. Menambahkan zat pengering. Contohnya di sini adalah Na2SO4 eksikatus. Ya, Na2SO4 eksikatus ini adalah Na2SO4 kering gitu ya, yang dimana dia kalau dimasukkan ke dalam suatu cairan, ya, berair gitu, dia akan mengikat air di situ. Ya, dia akan mengikat air menjadi Na2SO4 H2O. Ya, jadi mengikat air. Nah, kalau udah kayak begitu, maka nanti si minyak atsirinya sama air yang udah diikat oleh apa namanya pengering tadi, ya oleh Na2SO4 essicatus, ya nanti bisa dibersihkan gitu ya cemaran airnya. Nah, pengeringan sisa air perlu dilakukan karena dapat menyebabkan minyak atsiri cepat rusak atau tenggelam ya. Jadi kenapa minyak atsiri itu harus dipisahkan dari air? Harus tidak boleh mengandung air karena minyak atsiri itu kalau dia disimpan lama maka lama-lama nanti dia akan rusak gitu ya. Jadi akan berbau tengik gitu ya. Sehingga minyak atsiri tidak boleh mengandung air. Nah, bila lapisan minyak atsiri dan air sukar dipisahkan, maka bisa menambahkan NaCl jenuh untuk menariknya. Ya, bisa juga gitu ya NaCl jenuh ya untuk menarik gitu ya. Kalau ada sisa air di minyak atsirinya dia akan larut di dalam NaCl jenuh tadi. Kemudian lanjut adalah enfluorik ya.
Enflurek ini adalah suatu pengambilan ya minyak atsiri dari bunga gitu ya. Nah, biasanya kalau dia berupa bunga, maka pengambilan minyak atsirinya itu dengan cara enflurek gitu ya. Nah, caranya adalah dengan menyebar daun bunga, jadi bunga yang ada daun-daunnya itu kayak mawar itu kan ada apa namanya bunganya kan ada apa lapis-lapisnya gitu ya. Nah, daun bunga itu ya disebarkan di atas keping gelas yang terlebih dahulu dilapisi lemak, gitu ya, dilapisi lemak, kemudian dibiarkan beberapa lama, tergantung jenis bahan yang diolah. Misalnya untuk melati itu selama 24 jam. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya papan gitu ya. Punya papan. Kemudian papannya ini kita lapisi dengan lemak gitu ya. Kita bisa menggunakan vaselin ya. Menggunakan vaselin putih juga boleh. Kita ratakan di suatu wadah gitu ya. Lebar gitu ya. Kita ratakan vaselinnya ya atau lemaknya. Kemudian nanti bunganya itu kita ambili daun bunganya, kemudian kita letakkan di atas lemak-lemak tadi. Gitu ya, ya. Jadi diletakkan di atas lemak-lemak apa lemaknya tadi, ya vaselinnya tadi. Nah, setelah ditaruh di situ gitu ya, ditempel-tempelkan di atas vaselin itu, maka nanti vaselin itu akan menyerap minyak atsiri yang berasal dari daun-daun tersebut. Gitu ya. Jadi kalau ini dia udah ditata gitu ya, seperti ini, kemudian apa? Selanjutnya adalah dibiarkan ya, dibiarkan selama kurang lebih 24 jam. Nah, setelah dibiarkan 24 jam, maka setelah itu nanti ini akan kita kerok gitu ya. Nah, akan kita kerok gitu ya, dikerok lapisan lemak yang sudah menyerap minyak atsiri dari bunga tadi. Kemudian kita pisahkan si minyak atsiri dengan lemaknya tadi ya, dengan cara menambahkan etanol. Nah, maka nanti minyak lemaknya akan apa? Si lemak itu akan eh, dia akan tidak larut ya di dalam air, sementara si bunga oleh minyak atsiri yang ada di dalam bunga itu dia akan larut di dalam eh, ya apa tadi? Ya, jadi lemaknya tadi digerok gitu ya, digerok kemudian dimasukkan ke dalam etanol, maka nanti minyak lemaknya itu apa sih lemaknya vaselinnya itu akan larut dalam etanol, kemudian eh, bunganya gitu ya, itu bisa dipisahkan ya. Jadi daun-daun bunga diangkat. Nah, udah jadi ya tadi ya ceritanya gini ya, dibiarkan ketika jadi daun-daun bunga itu kita letakkan di atas nampan yang kita lapisi lemak ya, misalnya vaselin, dibiarkan beberapa lama ya, biasanya adalah 24 jam. Nah, setelah itu daun-daun bunga tadi yang sudah kita ratakan di lemak tadi, kita angkat, dia diambil. Nah, diambil, kemudian diganti dengan daun bunga yang baru. Ya, jadi ditempel-tempel lagi setelah yang tadi kita ambil, kita nempel-nempel lagi, ya. Nah, dibiarkan lagi ya selama 24 jam. Setelah itu maka eh, kemudian dilakukan pengerokan tadi ya. Jadi lapisan lemak dikerok dan dilarutkan di dalam alkohol absolut ya, alkohol 96%. Kemudian minyak atsirinya itu dia akan larut di dalam alkohol absolut, sedangkan lemaknya dia tidak akan larut. Nah, sehingga dari sini nanti kita akan memperoleh ya minyak atsiri
yang berasal dari proses enflurek tadi ya. Jadi seperti itu ya cara buatnya ya. Ini kalau cara enflurek ini biasanya digunakan khusus untuk pengambilan bunga-bunga gitu ya. Mengambil bunga itu dengan minyak atsiri di dalam bunga itu menggunakan cara enflurek. Nah, daun bunga diangkat diganti dengan yang segar sampai beberapa kali sehingga lemak tersebut jenuh dengan air dengan minyak atsiri. Gitu ya. Jadi diganti sampai seberapa kali? Ya kan tadi kan meratakan lemak di dalam nampan. Kemudian apa di ditaburi atau di apa namanya? Disebarkan ya di atas kepingnya tadi ya. Nah, kemudian setelah 24 jam kan dipisah ya minyak atsirinya sama lemaknya. Nah, setelah itu maka nanti eh, lemak ini dapat digunakan lagi gitu ya sampai apa namanya? Sampai 30 kali ya. Jadi 30 kali proses enflurek itu masih bisa ya. Tapi kalau udah lebih itu biasanya bagian lemaknya ini dia udah jenuh. Nah, kemudian lapisan lemaknya dikerok, dilarutkan dalam alkohol absolut. Minyak atsiri larut dalam alkohol absolut, sedangkan lemaknya tidak larut sehingga lemaknya dapat dipisahkan. Nah, minyak atsiri yang ada dalam alkohol disuling secara vakum. Ya, minyak atsiri yang ada dalam alkohol disuling secara vakum ya dengan alat evaporator atau alat untuk penyulingan. Cara ini dapat digunakan untuk bahan dengan kandungan minyak atsirinya rendah dan tidak tahan panas. Ya, jadi kalau untuk kandungan minyak atsirinya rendah dan tidak tahan panas, kita bisa melakukan proses pengambilan minyak atsiri itu eh, dengan cara enflurek tadi. Ya. Nah ini ya, jadi kalau misalnya eh, hasil dari penyulingan tadi ya, penyulingan minyak atsiri tadi, ya kita bisa lakukan pemisahan gitu ya. Kita lakukan pemisahan dari airnya. Itu prinsipnya seperti ini ya. Jadi ini adalah apa minyak atsirinya tadi yang akan dipisahkan. Kemudian nanti dilewatkan pendingin lagi di sini. Ya, kemudian nanti minyak atsiri yang terjadi itu nanti akan menetes ke sini. Nah, syarat minyak atsiri itu harus jernih, tidak berwarna. Ya, mudah larut dalam kloroform atau ether. Ya, tidak larut di dalam air. Nah, minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan uap itu harus bebas minyak lemak. Ya, maka untuk melihat apakah dia bebas minyak lemak adalah dengan cara tadi, gitu ya, meneteskan pada selembar kertas, maka nanti tidak ada nodanya ya setelah minyaknya menguap. Nah, minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan uap harus bebas minyak lemak, gitu ya. Jangan sampai nanti minyak atsiri itu memang harus bebas dari minyak lemak. Kalau kemudian kena kertas, kemudian kertasnya itu dia itu kemudian em, ada noda transparannya, nah itu berarti dia tidak bebas air. Kemudian bau dan rasa seperti Singlesia, ya udah tahu ya kalau baunya seperti tanaman asam. Nah, kemudian untuk uji kejernihan, nih untuk identifikasi juga ya, untuk uji kejernihan, teteskan 1 tetes minyak atsiri ke atas permukaan air, maka air tidak boleh keruh. Kalau airnya keruh, ada kemungkinan dia kecampur sama minyak lemak. Minyak atsiri umumnya tidak berwarna, kecuali oleum bergamot berwarna hijau karena klorofilnya terlarut ke dalamnya. Oleum kayu putih berwarna hijau karena senyawa tembaga dari alat penyulingannya terlarut di dalamnya. Nah, minyak atsiri
akan berwarna kuning atau kuning kecoklatan kalau dia sudah teroksidasi atau terurai. Nah, kita juga bisa menguji apakah minyak atsiri itu dia dicampur dengan minyak lemak atau bukan dengan cara meneteskan tadi ya minyak atsiri di dalam kertas ya, maka tidak akan muncul noda transparan. Nah, uji kekeringan dari minyak atsiri ya. Jadi minyak atsiri itu harus kering ya, bebas air ya. Nah, kekerangan ini dibuktikan dengan mengocok sejumlah minyak atsiri dengan larutan jenuh NaCl volume sama, maka nanti airnya itu tidak boleh memisah. Ya, udah mulai ngantuk saya. Nah, lanjut bau. Bau itu biasanya diperiksa dengan cara mencampurkan 1 tetes minyak atsiri dengan 10 ml air. Nah, dengan 10 ml air, kemudian dicek baunya dengan mencampur 1 tetes minyak atsiri dengan 2 gram gula atau disebut elayosakkara ya. Jadi 1 tetes dalam 2 gram gula. Bau dan rasa tetap seperti Simplicia. Nah, contoh ini adalah beberapa minyak atsiri yang ada di lab ya. Oleum funiculi, oleum anisi, oleum karyofili atau minyak cengkeh, oleum citri atau minyak jeruk. Nah, eh, itu tadi contoh ya. Contoh-contoh dari minyak atsiri ya. Ada oleum funiculi, oleum anisi, oleum karyofili atau minyak cengkeh, oleum aurantii. Nah, itu adalah contoh-contoh dari minyak uap. Nah, kemudian kita ada juga oleum mentepip. Nah, oleum mentepip ini merupakan hasil destilasi uap dari bagian di atas tanah tanaman berbunga mentepip yang segar dan telah dimurnikan. Ya, jadi minyak mint ini dibuat dari destilasi uap, ya. Destilasi uap dari tanaman berbunga Mentha piperita. Kalau oleum cinnamomum atau minyak kayu manis ini dia hasil penyulingan uap kulit batang, kulit cabang, Cinnamomum zeylanicum. Nah, selanjutnya oleum citronelle. Ya, ini dari penyulingan uap daun Cymbopogonardus. Kemudian ada oleum rose. Ini hasil penyulingan dari rose gitu ya, atau dari bunga mawar. Nah, itu adalah tentang minyak atsiri. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ya. Untuk kuliah selanjutnya adalah tentang minyak lemak atau olea pinguia. Ya, minyak lemak atau olea pinguia. Nah, mungkin udah pada tahu ya, minyak lemak itu kayak apa sih yang kalau disebut sebagai minyak lemak, ya. Ya, kalau minyak lemak itu contohnya kalau di rumah minyak goreng, ya. Minyak goreng itu adalah minyak lemak, contoh dari minyak lemak. Atau minyak zaitun, itu minyak lemak, ya kalau di lab. Oleum olive, ya. Ada juga misalnya oleum sesami. Nah, itu adalah eh, contoh dari minyak lemak, ya. Oleum iecoris asli itu contoh dari minyak lemak juga, itu ya. Jadi sama-sama minyak, ada minyak itu yang mudah menguap, ada minyak itu yang berlemak, ya, maka disebut sebagai minyak lemak. Contohnya minyak kelapa, ya, itu minyak lemak. Nah, minyak lemak ini adalah campuran senyawa asam lemak bersuhu tinggi dengan gliserin. Ya, jadi campuran asam lemak bersuhu tinggi. Asam lemak bersuhu tinggi itu asam lemak, asam
rantai karbonnya panjang gitu ya. Jadi C C C C C C gitu. Namanya bersuku tinggi dengan suatu gliserin sehingga membentuk suatu gliserida asam lemak bersuku tinggi. Nah, kalau belajar kimia organik ya, asam lemak ini apa sih ya? Nah, kalau asam lemak CCC-nya panjang itu namanya bersuku tinggi. Nah, syarat minyak lemak itu harus jernih ya. Jadi kalau beli minyak goreng itu pilih yang jernih. Jangan memilih minyak goreng yang keruh-keruh ya karena dia tidak memenuhi persyaratan sebagai minyak lemak. Kecuali harus jernih, yang cair harus jernih. Begitupun yang padat. Yang padat itu apabila sudah dihangatkan, maka dia juga harus jernih ya. Seperti misalnya mentega itu ya, dipanasin, dia cair. Nah, dia juga harus jernih. Kecuali dinyatakan lain, harus larut dalam segala perbandingan dengan kloroform, ether, dan petroleum ether atau minyak tanah. Ya, jadi minyak lemak itu tidak larut di air, tapi ia larut dalam larut organik seperti kloroform, ether, dan petroleum ether. Seperti juga minyak menguap tadi ya, dia larut di dalam di dalam pelarut organik. Nah, kemudian harus memenuhi syarat-syarat minyak mineral, minyak harsa, minyak-minyak asing lainnya, senyawa belerang, dan logam berat. Ya, jadi kalau di dalam monografi farmakope, minyak lemak itu sudah ada persyaratannya. Misalnya, minyak oleum sesame. Ya, maka dia harus kandungan minyak mineralnya sekian. Ya, minyak harsanya sekian. Kandungan sulfurnya harus minimal sekian. Logam berat itu harus tidak boleh lebih dari sekian. Itu namanya persyaratan dari minyak lemak. Nah, minyak lemak ini bisa dibuat dengan cara diperas pada suhu biasa atau diperas pada suhu panas. Gitu ya. Nah, diperas pada suhu biasa, contohnya adalah minyak kacang. Gitu ya. Jadi kayak kacang itu diperas gitu ya, jadi digiling gitu ya, diperas, maka nanti akan keluar minyaknya, minyak kacangnya. Oleum olive juga sama ya, jadi dia diperas pada suhu biasa gitu ya. Oleum ricini juga ya minyak jarak. Kalau simbah-simbah kita itu di rumah dulu itu ya, sering juga bikin minyak kelapa ya dari buah kelapa. Nah, tapi mbah-mbah kita itu bikin minyak kelapa itu dengan cara pemerasan pada suhu panas, gitu ya. Jadi kelapanya itu dibikin santan gitu ya. Kelapanya dibikin santan, kemudian nanti dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan, airnya dia akan menguap, yang tertinggal adalah minyaknya. Nah, kemudian tertinggal minyaknya sama zat putih telurnya atau belundunya. Itu kalau membuat minyak kelapa ya. Jadi mbah-mbah kita tuh dulu juga ternyata udah pinter ya membuat minyak lemak dengan pemerasan pada suhu panas. Ya, minyak coklat misalnya itu juga diperas pada suhu panas. Nah, identifikasi minyak lemak. Nah, kita bisa mengidentifikasi minyak lemak dengan cara bila diteteskan pada kertas meninggalkan noda lemak. Ya, kalau dia minyak lemak itu ketika diteteskan pada kertas, maka kertasnya nanti akan meninggalkan noda transparan, kayak kena gorengan itu. Itu berarti menunjukkan dia minyak lemak. Nah, penggunaan minyak lemak ini bisa untuk zat tambahan, bisa untuk pelarut, bisa untuk obat, ya. Nah, contohnya apa untuk obat ya? Misalnya membuat emulsi oleoikoris asli, gitu ya. Emulsi minyak ikan. Nah, itu kan untuk obat ya. Nah, untuk zat tambahan ya apa ya? Misalnya ditambah oleum
dalam suatu sediaan ya, misalnya membuat pasta zeng ya, dengan tambahannya adalah minyak sesami. Nah, itu penggunaan minyak lemak. Nah, pembagian minyak lemak, ada minyak lemak yang dapat mengering dan minyak lemak yang tidak dapat mengering. Ya, kalau minyak kelapa di rumah itu dia nggak bisa kering. Ya, tapi kok habis ya, karena dia kena kena apa-apa gitu ya. Untuk goreng ini ya nempel di gorengannya. Untuk tapi sebenarnya dia tidak bisa mengering. Maka kalau nggak diapa-apain ya minyak lemak itu nggak akan habis. Dia. Tapi ada juga minyak lemak yang mengering, contohnya adalah oleum lini atau minyak cat. Minyak cat, ya, minyak cat tuh kalau kita ngecat gitu ya, ngecat kayu gitu ya, kan ada minyaknya sendiri ya. Ada minyaknya sendiri, nah itu masuk dalam minyak lemak yang dapat mengering. Disimpan dalam wadah tertutup rapat, terisi penuh, terlindung dari cahaya. Kemudian contoh dari minyak lemak adalah apa? Minyak kacang. Kalau di lab ya, minyak kacang, minyak coklat atau oleum kakao. Kemudian oleum kokos, ya, minyak kelapa. Oleum iecoris asli atau minyak ikan. Kemudian oleum lini atau minyak lini, tadi minyak yang bisa mengering. Oleum olive, oleum ricini, ya, minyak jarak. Oleum sesame, minyak wijen. Nah, ini minyak-minyak lemak ini itu bisa seperti minyak kacang ini diperoleh dari pemerasan biji kacang ya. Pemerasan biji kacang yang telah dikupas ya, sudah dipuncai gitu ya, diperes, digiling ya, dan diperes nanti jadilah minyak kacang. Kalau oleum kakao atau lemak coklat ini lemak padat yang diperoleh dari pemerasan panas biji Theobroma kakao ya. Jadi lemak padat, oleum kakao itu lemak padat, bentuknya padat, bukan bentuknya cairan. Tapi kalau dia dipanaskan nanti dia akan memenuhi syarat tadi ya, dia jernih seperti minyak lemak yang cair. Minyak kelapa, minyak lemak yang diperoleh dengan pemerasan panas Endosperm Cocos nucifera atau buah kelapa. Kalau oleum iecoris asli ini minyak ikan ya, dia diperoleh dari hati segar gadus clarias. Nah, gadus clarias itu nama ikan gitu ya. Ikan gadus clarias yang dimurnikan dengan penyaringan pada suhu 0 derajat. Nah, ini minyak ikan ini dia kandungan vitamin A dan D-nya itu sangat tinggi ya. Kemudian minyak lini tadi pemerasan biji masak Linum utitatissimum. Minyak zaitun itu dari pemerasan biji Olea europaea ya. Kemudian kalau minyak risini ya minyak jarak ini dari pemerasan dingin biji Ricinus communis ya atau biji jarak. Ya, kalau oleum sesami dari biji Sesamum indicum atau wijen itu ya, biji wijen. Nah, dan minyak yang lain gitu ya. Nah, ini minyak pala. Minyak pala itu kalau minyak pala ini merupakan campuran minyak lemak dan minyak atsiri ya. Maka kalau membau minyak pala itu baunya khas pala ya. Dia campuran dari minyak lemak dan juga minyak atsiri. Nah, itu adalah tentang minyak lemak ya. Kurang satu lagi, aqua aromatica. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Udah Nggih, turu Bu. ya. Saya yang ngantuk, Isan. Lanjut, aqua aromatica ya, air aromatik
Nah, air aromatik itu kalau di lab contohnya misalnya Aqua Mente Pip ya, Aqua Mente Piper J atau Aqua Rosae ya, Aqua Rosae atau Aqua Funiculi ya. Jadi dia yang dimaksud dengan aqua aromatica atau air aromatik itu ya air yang wangi gitu ya. Air yang wangi. Wangi apa ya? Wangi tergantung kalau dia aqua mentepip itu ya berarti air yang aroma mint gitu ya. Aqua rosae itu berarti air yang ada aroma mawarnya gitu ya. Nah, merupakan larutan jernih minyak atsiri atau zat-zat yang beraroma di dalam air. Ya, jadi air aromatik itu sebenarnya campuran dari minyak sama air, gitu ya. Campuran dari minyak sama air. Nah, air aromatik ada yang mempunyai daya terapi lemah. Ya, air aromatik itu biasanya digunakan untuk pengharum saja, ya, korigen odoris. Tetapi ada juga yang dia mempunyai daya terapi walaupun lemah, gitu ya. Ya, mempunyai daya terapi walaupun lemah ya untuk dibau-bau gitu ya biar untuk rileks misalnya gitu ya. Nah, dia bisa punya daya terapi juga ya walaupun cuma lemah gitu ya. Fungsi utamanya untuk memberikan aroma pada obat-obat atau sebagai pengawet. Ya, jadi memberikan aroma, gitu ya. Misalnya membuat sediaan Lotio Cumarveldi, ya. Di situ ada Lotio Cumarveldi kan untuk muka ya, untuk jerawat-jerawat itu. Maka di situ ada tambahan aqua rose, ya, minyak mawar. Nah, sehingga nanti obat jerawatnya itu baunya enak, gitu ya. Air aromatik itu harus mempunyai bau dan rasa menyerupai bahan asal. Ya, kalau aqua rose berarti ya dia bau rose menyerupai dengan eh, bunga mawar gitu ya. Bebas bau empirematik atau bau lain. Ya, jadi kalau dia itu aqua mentepip ya baunya mentepip ya, bukan ada tambahan bau yang lain. Tidak berwarna, tidak berlendir. Ya. Aqua aromatika itu harusnya baunya khas ya, tidak ada bau yang lain. Kemudian dia tidak berwarna dan tidak berlendir. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah dengan melarutkan minyak atsiri sejumlah yang tertera pada masing-masing monografi dalam 60 mililiter etanol. Nah, tadi kan minyak minyak atsiri itu kan nggak larut ya di dalam air ya. Tapi kok ada aqua aromatika gitu ya. Nah, aqua aromatika harus jernih. Nah, aqua aromatika itu dibuat dengan melarutkan dulu minyak atsirinya tadi di dalam 60 mililiter etanol gitu ya. Jadi dilarutkan dulu dalam etanol, baru kemudian ditambahkan air sedikit demi sedikit hingga volume 100 mili gitu ya. 100 mili. Ya, jadi melarutkan minyak sama etanol 95%, baru kemudian ditambahkan air. Setelah itu ditambahkan 500 miligram talek, digojok, didiemin, kemudian disaring. Nah, udah disaring, maka satu bagian dari filtratnya atau hasil saringannya itu ditambah dengan 39 bagian air. Ya, jadi seperti itu ya pembuatan aqua aromatica. Ya, jadi dengan mencampurkan minyak dalam pelarut tambah etanol, tambah air, ditambahkan talek, digojok, ya, kemudian disaring, kemudian satu bagian filtrat, ditambah 3 bagian air. Itu jadilah aqua aromatica.
Nah, etanol berguna untuk apa? Berguna untuk menambah kelarutan minyak atsiri. Ya, tadi membuat aqua rose kan dilarutin dulu tuh dalam etanol gitu ya. Nah, etanol itu sifatnya membantu menambah kelarutan dari minyak atsiri dalam air. Kemudian juga ada tambahan talek tadi untuk apa ya? Nah, talek ini digunakan untuk mendis ya, untuk membantu mendistribusikan minyak asiri dan juga menyempurnakan pengendapan kotoran sehingga aqua aromatica yang dihasilkan itu jernih. Itu ya. Jadi tadi ada tambahan talek fungsinya untuk mengikat kotoran-kotoran gitu ya. Nah, kemudian disaring maka jadilah nanti eh, air aroma ya dengan mengecerkan satu bagian filtrat dengan 39 bagian air. Nah, air aromatik ini dapat juga berupa hasil samping dari pembuatan olea volatilia secara penyulingan sesudah diambil minyak atsirinya. Nah, kalau tadi masih ingat dengan minyak eh, minyak atsiri tadi ya, dengan minyak atsiri tadi. Nah, minyak atsiri itu kan tadi dibuat dengan metodenya adalah metode penyulingan ya. Nah, ada yang dilakukan dengan metode penyulingan. Nah, ketika misalnya penyulingan terjadi seperti ini tadi, kemudian minyak lemaknya minyak minyak atsirinya dia dipisahkan, yang kuning ini dipisahkan, maka sisa air yang ada di sini ya, ini eh, sisa air yang ada di situ ini bisa menjadi aqua aromatica ya, atau air beraroma. Terus lanjut ya. Tadi sampai yang mana ya? Nah, talek tadi ya. Air aromatik, nah, tadi ya. Air aromatik dapat juga berasal dari hasil samping dari pembuatan olea volatilia secara penyulingan sesudah diambil minyak atsirinya. Ya, tadi ya. Jadi udah diambil minyak atsirinya, sisa air yang ada di situ. Nah, itu udah air aromatik. Aqua aromatika yang diperoleh sebagai hasil samping pembuatan minyak atsiri secara destilasi dapat dicegah pembusukannya dengan cara mendidihkan dalam wadah tertutup rapat, tidak terisi penuh di atas penanas air selama 1 jam. Nah itu ya, eh, aqua aromatica. Pemberian berupa cairan jernih atau agak keruh. Bau dan rasa tidak boleh menyimpang dari bau dan rasa minyak atsiri. Itu ya, jadi tetap dia cairan jernih, agak keruh, bau dan rasa tidak menyimpang dari eh, bau dan rasa tanaman asal. Syarat untuk resep jika air aromatiknya keruh, maka gojok kuat-kuat sebelum digunakan. Dan ya, penyimpanan dari aqua aromatica ini dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya di tempat sejuk. Khusus untuk aqua funiculi jangan disimpan di tempat sejuk karena etanol akan menghablur. Jadi simpan pada suhu kamar. Kalau keruh dikocok dulu, ya, dikocok dulu sebelum digunakan. Ya, karena ada beberapa minyak atsiri itu yang menghablur ya kalau kena panas ya. Ya, aqua funiculi bila menghablur harus dipanaskan pada suhu 25, kemudian dikocok kuat-kuat sebelum digunakan, maka harus disaring. Nah, ini adalah contoh-contoh dari aqua aromatica yang ada di FI ya. Misalnya aqua funiculi, ya, aqua mentepit,
Aqua Rose. Saya kira udah kenal semua dengan air aromatik ini. Nah, Aqua Funiculi ini dibuat dari larutan jenuh minyak adas dalam air. Larutan jenuh minyak adas dalam air dibuat dengan cara melarutkan 4 gram oleum funiculi dalam 600 ml etanol 90%. Nah, setelah itu maka oleum funikulinya larut ya di dalam etanol 90% tadi. Kemudian ditambahkan air dan juga talek ya. Tambahkan air sampai 100 ml. Kemudian tambahkan 500 miligram air gitu ya, 500 miligram air. Kemudian talak kocok, diamkan, saring. Nah, itu ya untuk aqua funiculi. Ya, untuk selanjutnya aqua mentepit. Nah, pembuatan aqua mentepit ini sama persis dengan pembuatan dari aqua mente dari aqua funicula. Nah, untuk aqua mentepit ini dibuat dengan cara larutan jenuh minyak permen dalam air. Ya, dibuat aqua mentepit juga dari eh, larutan jenuh minyak permen di dalam air. Ya, caranya pembuatannya adalah dengan menggunakan 2 gram oleum mentepit. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau membuat aqua funiculi itu yang ditambahkan adalah 4 gram. Ya, 4 gram. Tapi kalau untuk aqua yang sorry, aqua rose ini digunakannya adalah 1 gram gitu ya. 1 gram aja, kemudian nanti ditambahkan etanol 20 mili, kemudian disaring gitu ya. Nah, 1 gram dalam etanol 200 mili disaring, kemudian pada filter ditambahkan air hingga 5.000 mili. Ya, itu cara untuk membuat aqua rose. Ya, jadi aqua rose itu bukan dibuat dengan melarutkan minyak di dalam air doang gitu ya, tetapi kita harus larutkan dulu dalam etanol ya supaya benar-benar eh, bisa larut. Itu mungkin untuk ini kuliah terakhir ya. Udah selesai materi dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri untuk kuliah malam hari ini. Ada, mboten? Belum, Bu. Ya, kalau belum kita akhiri ya untuk kuliah malam hari ini. Mohon maaf ya kalau kuliah malam-malam saya itu les-lesan gitu ya ngantuk. Oke, kita akhiri. Eh, Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.